Hai, selamat malam semuanya. Masih di Anisae Channel, novel Suami Rahasia season kedua. Gimana part kemarin? Sedih banget ya. Nah, sekarang part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Share ke teman-teman kalian juga. Selamat mendengarkan. Rumah duka terlihat sangat ramai. Banyak sekali orang yang melayat, memberi semangat pada Sasa dan juga mendoakan untuk kebaikan Dewa. Semua yang ada di dunia ini darinya dan kelak akan kembali padanya juga. Air mata Sasa telah kering. Dia sama sekali tak membuat status di Instagramnya kali ini. Terakhir kali dia membuat status beberapa jam yang lalu tentang kegundahannya di rumah sakit. Tak banyak kata, hanya sebuah foto di depan kamar. Banyak yang memberi dukungan pada wanita itu, semangat dan doa. Namun, tak ada yang tahu bahwa kini Dewa telah tiada. Kita tunggu Brahma ya, pinta Fiona saat Sasa mulai memandikan Dewa. Tidak, Dewa sudah terlalu lama di sini. Dia harus cepatnya kembali. Pandangan Sasa kosong. Ditatapnya sang putra yang kini telah mendingin. Tapi Brahma adalah ayahnya, ucap Fiona yang tentu saja masih membela sang putra. Mama, tak ada seorang ayah yang pantas untuk Dewa. Dia bukan ayah yang baik. Dan aku tak ingin tangan kotornya itu menyentuh anakku. Mama sudah cukup membelanya. Jangan sakiti aku lagi. Biarkan aku yang mengurus semuanya. Ucap Sasa dalam dan penuh penekanan. Fiona terdiam. Air matanya meluncur satu persatu. Tak rela jika sang putra nanti tak melihat Dewa untuk terakhir kalinya. Saat Fiona akan berkata-kata lagi, Alex mencegahnya. Dipegangnya pundak sang istri, lalu membawa ke pelukannya. Lelaki itu tak membela Dewa, tapi juga tak ingin menyakiti Sasa lebih dalam lagi. Sang menantu sudah sangat terluka karena tingkah anaknya. Dan kini dia menyerahkan semuanya pada menantu kesayangannya itu. Dia pun tak yakin akan bisa membuat Sasa mempertahankan rumah tangganya. Kesalahan putranya kali ini cukup besar. Tetangga dan para pelayat semuanya sudah tahu apa yang terjadi pada Brahma di sana. Banyak yang geram dengan apa yang dilakukan Brahma, tapi juga tak sedikit yang membelanya. Seolah para tamu menjadi dua kubu. Seharusnya Bu Sasa bisa tampil lebih cantik dari si pelakor, ucap seorang ibu berlipstik merah menyala. Enak aja, pelakor kan emang dipoles gitu biar cantik.
Lihat aja tuh Bu Sasa, orang cantik apa coba. Anaknya juga lucu dan gemesin gitu. Pak Brahma aja yang kucing garong, dikasih ikan asin mau aja. Iya, mau Bu Sasa dipoles seperti apa? Kalau udah kucing garong, dikasih ikan dari tempat sampah juga mau. Iya tuh, lagian gak yakin deh kalau si pelakor itu masih segel. Pasti udah banyak yang celup sana sini. Menjijikkan. Ibu-ibu yang lain mulai membela Sasa, tidak menyetujui apa yang diucapkan oleh ibu berginju merah. Ya udah deh, aku salah, maaf. Kita keroyok akun sosmednya pelakor itu yuk. Aku tahu akunnya. Dia yang kemarin jadi model di acara fashion show. Ucap ibu itu sambil mengeluarkan ponselnya. Hus, jangan ngompor di sini. Kita kan kesini buat melayat, bukan buat gosip. Jangan sampai niat kita berubah. Ucap Bu RT bijak saat mendengar apa yang dibicarakan oleh warganya. Sebagai ketua dari para tetangga, sudah sewajibnya Bu RT mengingatkan. Tak enak juga jika sampai keluarga dari Brahma mendengar perbincangan mereka. Bu RT sebenarnya juga gemas dengan apa yang dilakukan Brahma. Bersenang-senang di Bali sementara putranya sakit, dan sampai putranya meninggal pun belum sampai juga. Pasti lelaki itu menghabiskan hari terakhirnya dengan sang pelakor. Para lelaki yang menggali tanah pekuburan menginfokan bahwa tanah sudah siap. Pelayat yang lainnya pun langsung mensolati setelah dewa diberi kain kafan. Tanpa menunggu lama, Sasa memberi isyarat agar ayahnya membawa dewa ke peristirahatan terakhir. Tak ingin menunggu Brahma. Tanpa disadari olehnya, seorang pelayat mengambil foto, lalu mengunggah di Instagram, menceritakan bagaimana penderitaan Sasa sampai akhirnya sang putra meninggal tanpa didampingi oleh sang suami. Lagi-lagi apa yang terjadi pada Sasa menjadi viral dalam sekejap. Apalagi para netizen mulai mencari siapa pelakor yang tega menghancurkan rumah tangga wanita sebaik Sasa. Oh, ini akunnya si pelakor. Sudah centang biru sih, sayang pelakor. Gak cantik-cantik amat, ibaratnya tuh makanan yang dihinggapi banyak lalat. Udah puas apa belum nih di Balinya? Ada ibu yang menangisi kematian anaknya. Sang suami malah enak-enakan sama pelakor. Gue doain mandul loh. Dosa lu dosa, tunggu aja karma buat kamu. Gue jadiin sate loh kalau sampai ngerebut suami gue. Berbagai macam hujatan masuk ke komentar pada postingan terakhir yang sudah diunggah Shirley. Postingannya yang sedang di Bali sebelum dia menonaktifkan ponsel.
Tak hanya emak-emak yang memenuhi komentar di akunnya, tapi juga para lelaki yang menanyakan tarifnya semalam. Belum puas, para netizen juga mencari akun milik Brahma yang ternyata juga terlihat postingan terakhir di Bali. Gemas sekali para emak sebelum bisa menghujat lelaki yang suka pindah ke wanita lain. Jelas di postingan sebelum-sebelumnya, lelaki itu selalu menampilkan kemesraan dengan Sasa. Pulang woi, gak tahu kalau anakmu mati. Asik enjoy mulu sama pelakor. Bang, jarangmu besar sih, tapi gue gak rela kalau dibagi-bagi. Nyaman jik pokoknya, engkau mentek ah. Anjir banget punya laki macam nih. Siap-siap dicerai tuh sama istrimu. Lu emang binatang, gak lihat anaknya sakit sampai mati. Najis gue punya laki macam lu. Sumpah serapah langsung memenuhi kolom komentar pada postingan terakhir Brahma. Tak sedikit yang mulai unfollow akun itu, berbalik follow akun Sasa, ingin mendukung dan melihat perkembangan kisah rumah tangga mereka. Dewa mulai dikuburkan. Sasa melihat tubuh mungil itu mulai ditutupi oleh tanah merah. Di tangannya ada kelopak-kelopak bunga yang juga basah. Setelah penguburan selesai, wanita itu menyiramkan air dari wadah yang dibawanya. Juga doa-doa yang dia panjatkan untuk kedamaian sang putra. Ketika para pelayat pergi satu persatu, Sasa masih ada di sana. Air matanya telah kering, walau luka di hatinya masih basah. Kepergian Dewa dan perselingkuhan Brahma pada waktu yang sama telah menimbulkan sakit yang luar biasa. Ingin dia menjerit dan menangis, tapi tak bisa. Mama papa pulang dulu ya, harus ada yang menyambut di rumah, ucap Alek sambil mengelus pundak menantunya. Sasa mengangguk. Papa dan mama mertuanya ikut ke pemakaman, sementara ayah dan ibunya di rumah menemani para tamu yang datang. Pemakaman ini dilakukan di dekat rumah orang tua Sasa dengan tujuan agar bisa mendatangi makam sewaktu-waktu jika merindukan sang putra. Tangan wanita itu mengelus nisan sang putra. Mama mencintaimu nak. Mama selalu berdoa untuk kebaikanmu. Angin berembus pelan memainkan anak rambut Sasa. Bunga Kamboja pun mulai berguguran, seolah menyambut sebuah tubuh mungil yang berada di bawahnya. Wanita yang sendirian itu menarik napas panjang.
menenangkan hati yang mulai rapuh. Namun dia mulai menggenggam Nisan, lalu mengeratkan genggaman. Kamu tahu sayang, jika kamu telah tiada, maka tak ada yang bisa mama buat alasan untuk mempertahankan keluarga ini, bisiknya lirih. Tiba-tiba Sasa mendengar langkah berat yang lari di belakangnya. Tanpa menoleh, wanita itu tahu bahwa sang suami telah tiba. Dewa, oh anakku, kenapa kamu meninggalkan papa secepat ini? Brahma langsung bersimpuh di dekat Nisan. Sasa tersenyum sinis, tak mempedulikan luka yang diterima oleh sang suami. Lalu melepaskan tangannya dari Nisan. Tak sudi rasanya jika sampai tangannya bersentuhan dengan Brahma. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Ucap Brahma pelan sambil mengelus Nisan Dewa. Apa kamu tak ingin bertemu dengan papa lebih dulu? Terdengar isak tangis dari bibir Brahma. Lelaki itu menangisi kematian sang putra. Hatinya sakit, merasa kehilangan. Terbayang wajah lucu Dewa dengan segala tingkahnya. Padahal anak itu baru saja pintar berceloteh, selalu menari jika diputarkan musik, dan menari mengikuti apa yang dilakukan oleh Sasa. Kenapa tak menungguku datang? Aku pun perlu melihat Dewa untuk yang terakhir kali. Ucap Brahma pelan pada Sasa, tapi penuh dengan penekanan. Untuk apa? Tanya Sasa pelan sambil memandang Brahma dengan penuh kebencian. Aku ayahnya. Oh iya? Ayah biologis, tapi bukan ayah yang baik untuknya. Apa maksudmu? Tanya Brahma mulai terbawa emosi. Kenapa ponselmu tidak bisa dihubungi? Tanya Sasa dengan bibir yang mulai bergetar. Aku ada meeting dan itu belum selesai. Aku langsung ke sini saat papa titip pesan ke manajer. Jelas Brahma lalu memeluk Sasa. Dia tahu Sasa juga pasti terpukul. Tak mungkin dia akan memarahi sang istri pada hari duka ini. Dengan cepat Sasa melepaskan pelukan Brahma. Lepaskan aku. Aku tak ingin tubuhku disentuh oleh tangan kotormu. Cuplikan part selanjutnya. Meeting katamu? Meeting bersama model itu? Tidur di hotel dan bermain di pantai berduaan saat anak sakit? Begitu? Ucap Atmaja yang membuat Brahma bagai disambar petir.